Ya, pagi ini tadi saya ikut mengantar ya, karena kalau yang mendampingi kan lawyer. Saya mengantar Dede untuk ke LPSK dan kemudian untuk mendapat pelindungan sebagai saksi dari LPSK. Dan sekarang mohon maaf, Dedenya harus difingit karena dia adalah saksi utama yang bisa memberikan keterangan yang bisa menyelamatkan 7 terpidana yang hari ini mendekam di penjara dengan vonis seumur hidup. Kemudian hari ini tim kuasa hukum juga kan sudah ada gelar di dalam, dan hari ini akan bertemu dengan saya memastikan, dan prinsipnya adalah surat pernyataan dari pencabutan keterangan yang terdahulu dan pernyataan bahwa seluruh kesaksiannya itu dulu adalah palsu, sudah disiapkan dan nanti akan diserahkan ke tim penyidik Bareskrim. Mau nanya apa lagi? Kan agendanya ke LPSK itu ngapain Kang? Memang Dede dalam beberapa hari kebelakang ada ancaman. Gini, sampai hari ini tidak ada ancaman, tetapi kan bahwa dia saksi yang memiliki peran yang sangat penting dalam membuka tabir kasus saat ini, maka pencegahan dari berbagai kemungkinan kan harus dilakukan sejak dini. Karena ini menyangkut keselamatan, bukan hanya keselamatan Dede, tetapi keselamatan 7 terpidana lainnya. Terus kemudian yang berikutnya, sebenarnya apa yang dinyatakan oleh Dede itu bisa menjadi kunci bagi Pak Rudiana. Pak Rudiana kan hari ini sebenarnya dari sisi aspek personality dia, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota Polri, dia bisa ketika sudah melihat keterangan Dede seperti ini, semestinya Pak Rudiana mencari Aep hari ini. Kemudian ke Aep bertanya, kamu bener nggak sih dulu itu? Jangan-jangan kamu dulu itu membohongi saya. Sehingga seluruh proses ini bisa dibicarakan tidak saling menentang, tetapi saling berkomunikasi, kemudian saling berkumpul. Karena esensinya adalah Pak Rudiana dulu kan ingin melakukan investigasi, penyelidikan dan penyidikan untuk mencari siapa dari pelaku pembunuhan terhadap Eki dan Pina. Dan mungkin pada waktu itu Pak Rudiana mendapat keterangan dari Aep, kan gitu loh. Sekarang ketika temannya Aep mengatakan bahwa keterangan yang disampaikan Aep dan Dede itu palsu, Pak Rudiana seharusnya hari ini bahagia. Kenapa Pak Rudiana harus bahagia? Karena Pak Rudiana mendapat petunjuk baru untuk mencari siapa pelaku yang dicurigai sebagai pembunuh dari anaknya dan Vina. Sehingga menurut saya hari ini bukan saling menentang antar lawyer. Yang harus dilakukan adalah antar lawyer berkumpul untuk sama-sama mencari kebenaran yang sesungguhnya. Karena fungsi lawyer dalam pandangan saya itu bukan melakukan pembelaan terhadap yang salah, tetapi mencari kebenaran dari sebuah peristiwa. Jadi ini saran saya ya, sehingga tidak mesti lagi ada satu orang mensomasi yang lain mensomasi yang lain. Yang kita cari ini adalah siapa pelaku pembunuh Eki dan Pina. Kalau yang kita cari adalah siapa pelaku pembunuh Eki dan Pina, dan ternyata hari ini keterangan dari Dede menyatakan kesaksiannya dulu palsu, maka kalau kesaksian Dede palsu, maka kesaksian Aep pun pasti diduga palsu. Karena kesaksian Dede dan Aep diduga palsu, apalagi Liga Akbar sudah mencabut, maka 3 saksi kunci dari peristiwa tersebut, menurut saya, sudah diragukan kebenaran kesaksiannya. Untuk itu, andai kata pembunuhan, berarti kan ada yang lain, andai kata. Kalau ada yang lain, maka Pak Rudiana hari ini harus kooperatif untuk berkomunikasi, duduk bareng, yuk kita cari sama-sama apa yang terjadi, peristiwa yang dialami oleh Eki dan Pina, walaupun vonisnya sudah berkekuatan hukum tetap. Ini cara, karena dalam diri Pak Rudiana itu melekat sebagai anggota
Polri yang di situ ada fungsi melayani, mengayomi, dan melindungi. Siapa yang harus diayomi dan dilindungi adalah warga, termasuk di dalamnya Dede. Nah kan kalau orang jujur ya harus disambut dengan baik. Karena ini fungsi-fungsi yang harus dijalankan sebagai anggota Polri, sebagai bayangkari negara. Nah ini yang fungsi itu. Nah, penilaian Akang terkait respon Rudiana yang justru somasi. ya saya tidak mau merespon apa yang disampaikan karena itu hak beliau untuk menyampaikan. Cuman saya menegaskan di sini, saya itu hari ini bukan lawyer yang membela siapapun. Saya ini adalah orang sebagai warga masyarakat biasa yang tidak memiliki kapasitas sebagai wartawan, tidak punya kapasitas sebagai penyidik, dan tidak punya kapasitas sebagai anggota legislatif karena saya sudah mengundurkan diri. Nah, kapasitas saya hari ini adalah sebagai warga masyarakat yang dianggap ditokohkan mungkin di Jawa Barat untuk menyajikan data dan fakta pada siapapun. Pada lawyer, pada keluarga korban, pada keluarga terpidana, pada jajaran kepolisian. Ini ada fakta-fakta yang saya temukan. Yuk kita rembukan bareng-bareng, kita cari duduk persoalan yang sebenarnya sehingga kasus ini bisa menemukan jalan yang benar, bukan jalan yang sesat. Berarti ada permintaan dari warga Jawa Barat sendiri untuk akan khusus ya, supaya permasalahan kasus Vina ini. Ya kalau permintaan kan bisa dilihat dong di media sosial. Bagaimana setiap hari ribuan komen meminta saya untuk terus melangkah menemukan titik terang ini. Kenapa? Karena menyangkut menemukan titik terang masalah ini kan ada faktor-faktor yang di luar faktor investigatif. Yang di luar faktor-faktor yang dimiliki kemampuannya oleh kepolisian. Yaitu faktor-faktor yang bersifat social solidarity. Apa sih social solidarity? Apa yang membuat kasus ini 8 tahun susah terbuka? Saya jelaskan. Yang pertama adalah keluarga korban juga ekonominya tidak mampu, khusus Vina. Ya, bukan keluarga berada. Kemudian keluarga terpidana juga ekonominya tidak mampu. Saksi-saksi ekonominya tidak mampu. Mereka kalau berurusan dengan penyelidikan, penyidikan, bolak-balik diperiksa, itu meninggalkan pekerjaan. Ketika meninggalkan pekerjaan, maka kehilangan penghasilan. Ketika kehilangan penghasilan, maka dapurnya tidak ngebul lagi. Sehingga kehadiran saya adalah untuk mengadvokasi berbagai kebutuhan non-penyelidikan. Yaitu kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga saya bisa menjamin transportasi mereka ketika datang ke Mabes Polri, transportasi ketika ke Polda, menjamin kehidupan keluarga di rumah ketika mereka berhenti bekerja jadi kuli bangunan, jadi kuli serabutan, menjadi asisten rumah tangga, sehingga membuat rasa tenang bagi mereka untuk mau terus mengikuti seluruh proses ini sampai tuntas. Ini barangkali ya. Kan tadi ada titik temu, bagaimana mencari titik temu antara kuasa hukum pengacara. Siapa orang yang paling punya kompetensi untuk mempertemukan itu? Itu tinggal niat baik. Tidak perlu ada seorang yang punya kompetensi. Kalau dianggap saya yang dituakan, yang bisa mempertemukan semua, saya bersedia untuk mempertemukan semua pihak yang ingin mencari kebenaran dari kasus Vina. Bukan mencari siapa yang menang, siapa yang kalah. Ini bukan pertandingan. Ini menyangkut kebebasan orang. Menyangkut esensi daripada hukum. Hukum kan ingin mewujudkan tata kehidupan yang bisa melahirkan ketenangan, kesejahteraan, kedamaian hidup manusia. Jadi saya bersedia memfasilitasi siapapun yang ingin mencari kebenaran dari kasus Vina ini. Jadi saya katakan sekali lagi, kehadiran Dede semestinya disambut dengan kebahagiaan bagi Pak Rudiana, bahwa Pak Rudiana selama ini mendapat kesaksian yang tidak tepat, bahkan dikatakan diduga kesaksiannya palsu, sehingga nanti bisa negur Pak Rudiana sama AF. Kamu ngebohong sama saya. Dan kebohongan kamu itu telah merusak institusi di mana saya bekerja, di mana saya mengabdi. Dan ini merepotkan seluruh warga Indonesia. Merepotkan Pak Kapolri, merepotkan Pak Kabareskrim, merepotkan Pak Kapolda, merepotkan Pak Direskrim Polda Jabar, merepotkan para penyidik. Bagaimana kita, orang-orang yang diambil di atas sumpah, memiliki kemampuan dalam melakukan penyidikan, masa kita mau diperdaya oleh seorang AF? Untuk somasi yang sudah memasuki 2 hari ini kan apa
langkah selanjutnya? Ya tidak ada langkah apapun kalau saya. Kan saya sudah jelaskan kemarin. Kalau dari sisi personality saya, orang itu kan bisa secara personality ucapannya menyinggung orang. Orang itu bisa secara personality ucapannya membuat orang menjadi terganggu kehidupan pribadinya. Dari sisi ucapan-ucapan pribadi saya, apabila ada ucapan saya yang mengganggu Pak Rudiana atau siapapun yang ada dalam tayangan yang saya sampaikan, saya minta maaf. Tetapi isi dari konten itu yang menerangkan tentang sebuah peristiwa itu dipertanggungjawabkan oleh yang menyampaikannya. Dan yang menyampaikannya sudah mengatakan kemarin bahwa saya bersedia untuk mengganti ketujuh terpidana itu masuk ke dalam penjara demi kebebasan mereka. Dari situ kita belajar bagaimana seorang kuli bangunan lulusan SMP memiliki sifat kesatria dan bertanggung jawab terhadap seluruh tindakan dan ucapannya. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.